Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Muparoja, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Indraprasta PGRI. Saya di sini akan menampilkan video pembelajaran tentang pewarisan sifat pada hukum Mendel kelas 12. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Oke, silahkan ketua kelasnya Sidik dipimpin doanya. Bersiap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, berarti hari ini masuk semua ya. Oke. Hari ini seperti halnya di depan, kita akan membahas tentang pewarisan sifat pada hukum Mendel. Oke, tapi sebelum kita bahas pewarisan sifat nih ya, ada yang masih ingat tidak sebelum kita masuk materi ini kita bahas apa minggu lalu? Pembelahan sel. Oke, ada yang tahu hubungan pembelahan sel dengan pewarisan sifat yang akan kita bahas hari ini? Oke, boleh. Melalui pembelahan sel pada proses gametogenesis, sifat itu diturunkan dari induk ke anaknya. Oke, bagus. Oke, pembelahan sel tadi adalah hubungannya dengan pewarisan sifat, bahwa ada sifat itu diturunkan pada saat proses gametogenesis, ya kan? Jadi ada sifat yang diturunkan dari induk kepada anaknya. Nah, oke, coba kita amati nih diri kalian sendiri, seperti warna kulit kalian, ya kan, warna rambut, ya bentuk rambut, ada lurus, keriting, ya kan, warna bola mata, bentuk hidung, dan ada tidak sih lesung pipit di wajah kalian? Sudah dicek masing-masing mukanya? Oke, coba sekarang kalian cek teman di sebelahnya. Teman sebelahnya sudah dicek teman sebelahnya? Jadi ya, apakah ciri-ciri fisik yang kalian miliki mirip dengan teman kalian? Mengapa berbeda? Bu, Boleh Alif? faktor gen setiap orang itu berbeda-beda. Oke, karena faktor gen setiap orang berbeda? Oke, ada satu lagi pertanyaan nih. Pernahkah kalian berpikir bahwa kalian lebih mirip ibu atau ayah kalian? Pernah bercermin ya? Kok muka saya lebih mirip ibu saya ya? Atau bapak saya? Pernah ya? Ya. Oke, kalau pernah, jawab di masing-masing kalian mirip siapa? Ya kan? Oke. Apa sih tujuan dari kita belajar pewarisan sifat? Nah, ini tujuannya. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning atau PBL, di mana di sini diharapkan bahwa peserta didik mampu menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel, serta mampu perhitungan peluang dari persilangan makhluk hidup di bidang pertanian dan peternakan dengan benar secara kreatif dan kritis sekaligus penuh tanggung jawab, teliti dan jujur. Oke, ini adalah tujuan kita pada pembelajaran hari ini. Oke, dengan kita belajar pewarisan sifat, kita dapat mengetahui ya. Jadi kenapa sih kita lebih mirip ayah atau ibu kita? Oke, hari ini jadi saya akan menjelaskan kegiatannya. Apa aja sih yang akan kita lakukan hari ini?
sifat berdasarkan hukum Mendel menggunakan baling-baling genetika yang sudah ada di meja kalian masing-masing ya. Oke, nanti ada beberapa sistem penilaian dari saya. Jadi nanti saya akan melihat bagaimana kalian berdiskusi, ada nilai sikap ya, ada nilai keterampilan diskusi dan presentasi. Jadi nanti saya juga selain kalian menggunakan baling-baling genetika, nanti akan saya berikan LKPD dan juga karton untuk kalian tulis dan presentasikan. Nah, dan ada apa namanya pretest dan post-test. Oke. Sebelum kita masuk pembelajaran ya, jadi saya mau mengetahui pengetahuan awal kalian ya. Di sini ada link pretest dan juga saya sudah membagikan di grup WhatsApp-nya ya. Silahkan kalian buka pretestnya dan kerjakan. Ini boleh dikerjakan semampu kalian dulu. Oke, sudah selesai pengerjaan pretestnya? Kita lanjutkan. Kita akan bentuk menjadi 5 kelompok ya. Oke, kita akan bekerja kelompok. Karena kita sudah duduk per kelompok, jadi masing-masing kelompok sudah ditentukan ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Oke. Bisa dilihat ada apa gambar di depan? Ada bunga mawar dan kucing. Ya, bisa kalian lihat kan apa perbedaan dari masing-masingnya. Nah, oke. Selanjutnya, selain kita mengamati gambar, sudah diamati ini? Sudah. Saya akan memutarkan satu video. These days, scientists know how you inherit characteristics from your parents. They're able to calculate probabilities of having a specific trait or getting a genetic disease according to the information they have from the parents and the family history. But how is this possible? To understand how traits pass from one living being to its descendants, we need to go back in time to the 19th century and a man named Gregor Mendel. Mendel was an Austrian monk and biologist who loved to work with plants. By breeding the pea plants he was growing in the monastery's garden, he discovered the principles that rule heredity. In one of the most classic examples, Mendel combined a pure red yellow-seeded plant with a pure red green-seeded plant, and he got only yellow seeds. He called the yellow color trait the dominant one, because it was expressed in all the new seeds. Then he let the new yellow-seeded hybrid plants self-fertilize, and in this second generation he got both yellow and green seeds, which meant that the green trait had been hidden by the dominant yellow. He called this hidden trait the recessive trait. From those results, Mendel inferred that each trait depends on a pair of factors, one of them coming from the mother and the other from the father. Now we know that these factors are called alleles and represent the different variations of a gene. Depending on which type of allele Mendel found
phenotype, we can use a Punnett square too. Of course, this will make it a little more complex. And lots of things are more complicated than P's, like, say, people. These days, scientists know a lot more about genetics and heredity, and there are many other ways in which some characteristics are inherited, but it all started with Mendel and his P's. Oke, karena tadi sudah mengamati gambar, ya kan? Sudah menonton video. Oke, pasti ada kan yang dianalisis oleh kalian. Oke, kenapa sih tadi bunga mawar berbeda-beda? Ya kan warnanya, terus juga rambut kucing juga berbeda-beda. Oke, silakan kalian boleh tuangkan hasil apa yang kalian tadi sudah amati di gambar dan video di dalam LKPD. Ini saya lanjutkan ya. Ya, di isi yang bagian pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian kami atau hasil pengamatan kami tentang pewarisan sifat buku Mendel. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Azilia Devana. Nama saya Nifir Mawar. Nama saya Novita Paulina Benjanamor. Nama saya Khairul Pujiandani. Nama saya Rahma Diningsih. Baik, sebelumnya kami telah melakukan pengamatan menggunakan baling-baling genetika hibrid dan non-hibrid. Kami telah melakukan 50 kali putaran untuk persilangan monohibrid dan hibrid. Oke.
Di sini yang pertama itu ada persilangan monohibrid, yaitu ada genotipe merah-merah atau M besar M besar, lalu ada merah putih M besar M kecil, lalu ada putih-putih M kecil M kecil. Untuk merah-merah yaitu M besar M besar, didapatkan jumlah pengamatan sebanyak 14 kali ditemukan. Lalu yang merah putih atau M besar M kecil itu ada 26 kali. Lalu putih-putih M kecil M kecil didapatkan 10 kali. Jadi total yang didapatkan untuk monohibrid yaitu sebanyak 50 kali. Lalu yang kedua ada persilangan dihibrid. Nah, di sini ada fenotip kuning bulat dengan jumlah 7, kuning bulat K kecil K besar K kecil B besar B besar dengan jumlah 5, persilangan K besar B besar B kecil dengan hasil 2, K besar K kecil B besar B kecil dengan hasil 13, K kecil B besar B besar dengan hasil 9, K besar B kecil dengan hasil 7, K besar K kecil B kecil dengan hasil 4, K kecil B besar B kecil dengan hasil 2, K kecil D kecil dengan hasil 7, lalu totalnya ada 50. Selanjutnya, perbandingan genotip pada monohibrid. Yang pertama ada M besar sebanyak 14, M besar M kecil sebanyak 26, M kecil sebanyak 10. Yang kedua ada macam fenotip. Yang pertama ada merah-merah, yang kedua merah putih, dan yang ketiga ada putih-putih. Dan yang ketiga ada diagram persilangan pada monohibrid. Untuk persilangan pertama, yang disilangkan adalah merah disilangkan dengan putih, yang menghasilkan gamet M besar dengan M kecil, yang menghasilkan M besar M kecil. Untuk persilangan kedua, yaitu M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil dengan gamet M besar M kecil yang menghasilkan keturunan kedua M besar merah, M besar M kecil merah, dan M kecil putih. Dengan perbandingan fenotip merah berbanding putih atau 3:1 dengan presentase perbandingan 75% dibanding 25%. Selanjutnya ada persilangan hibrid. Macam fenotip yang muncul ada kuning bulat, kuning keriput, hijau bulat, dan hijau keriput. Diagram persilangan hibrid. P1 ada kuning bulat disilangkan dengan hijau keriput dengan gamet K besar B besar B besar, K kecil B kecil menghasilkan K besar B besar K kecil B kecil dengan menghasilkan K besar K kecil B besar B kecil. Nah, selanjutnya ada persilangan kedua yaitu K besar K kecil B besar B kecil yang disilangkan dengan sesamanya. Nah, ini ada diagram perhitungannya. Terus menghasilkan kuning bulat, perbandingan kuning bulat, kuning keriput, hijau bulat, dan hijau keriput dengan presentase 9:3:1. Nah, cara menghitung presentasenya yaitu 9/16 dikali 100% menghasilkan 56,25%. Untuk kuning keriput 3/16 dikali 100% yang menghasilkan 18,75%. Untuk hijau bulat 3/16 dikali 100% sama dengan 18,75%. Nah, untuk hijau keriput 1/16 dikali 100% menghasilkan 6,25%. Baik, segitu aja presentasi pengamatan dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, saya Aisyah Nolafraini dari kelompok 1 ingin bertanya, menurut pendapat kalian berdasarkan hukum Mendel, apakah perbandingan hasil fenotip akan tetap sama? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya izin menjawab. Dari hasil pembelajaran mengenai kualitas sifat hukum Mendel pada persilangan monohibrid, untuk perbandingan fenotip itu tetap 3:1. Terima kasih. Sudah menulis kesimpulan kan di masing-masing LKPD? Sudah. Ada yang mau menyimpulkan secara langsung? Aku? Oke, boleh deh Bi. Ya, izin ya teman-teman, juga begini deh. Kesimpulan yang kami dapatkan setelah kegiatan kita melakukan percobaan melalui alat keterangan dan juga kita tadi belajar tentang hukum Mendel adalah kita tahu bahwa hukum Mendel menyatakan keluar
kedua asosiasi bebas. Hukum Mendel 1 menjelaskan segresi gen dalam pembentukan gamet, sedangkan hukum Mendel 2 menjelaskan asosiasi bebas gen yang terletak pada kromosom yang berbeda. Jadi, kedua hukum ini memberikan dasar untuk pemahaman proses sifat pada organisme bersilang jelas. Oke, tepuk tangannya. Oke, dengan kita sudah tadi sampai menyimpulkan ya. Jadi tadi kan kita sudah di depan ada pretest ya kan. Nah, kita diakhiri dengan post test. Silakan kalian buka link Google formulir yang sudah saya kirim di WhatsApp grupnya, atau boleh klik link ini. Sudah selesai mengisi soalnya? Untuk minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan mempelajari penyimpangan semu pada hukum Mendel. Ya, jangan lupa dipelajari lagi materi hari ini, ya kan? Belajar lagi dan juga dipelajari materi untuk yang berikutnya. Dengan berakhirnya pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah